Tentunya anak-anak zaman now perlu lebih banyak lagi dilibatkan. Terima kasih Pak Prabowo sebagai salah satu senior dan teladan yang paling banyak melibatkan anak-anak zaman now. Langkah awal menuju Indonesia Emas, datang ke TPS, coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Gaya Sun Gokong Gibran Rakabuming Raka terus menjadi bahan rujakan netizen. Potongan video Gibran yang menunduk melongok layaknya Sun Gokong Kerasakti ke arah calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD diproduksi ulang oleh netizen lengkap dengan komentar-komentar nyinyir. Komika Kiki Saputri tidak mau ketinggalan. Kiki pun membagikan cuplikan potongan videonya saat melakukan gimmick mencari-cari sesuatu yang hilang di sebuah acara komedi televisi. Nyari apa sih? Nyari perhatian kamu. Kiki lalu mencuit, "Jangan bilang terinspirasi dari aku." Melalui cuitan itu, Kiki juga membagikan potongan video saat ia beradu peran dengan Andika Pratama. Di video itu, Kiki terlihat bingung dan sibuk mencari-cari sesuatu. Andika pun bertanya kepada Kiki, "Nyari apa sih?" "Nyari perhatian kamu," jawab Kiki singkat. Unggahan Kiki pun mendapat beragam tanggapan dari netizen. "Bu, jangan lupa cek asam sulfatnya biar kandungannya sehat." Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Baik. Sebelumnya, saat debat capres berlangsung, Gibran bertingkah seperti Sun Gokong yang mencari-cari barang hilang. Ia menunduk melongok ke arah capres nomor urut 3 Mahfud MD. Akibat gaya tersebut, Gibran dinilai sombong bahkan diretika karena gaya tengilnya menanggapi jawaban Mahfud MD. Gibran Rakabuming Raka bertingkah seperti orang yang mencari-cari barang hilang. Ia menunduk melengok ke arah capres nomor urut 3 Mahfud MD. Gibran lalu berbicara, "Saya lagi nyari jawabannya Pak Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya, kok nggak nemu jawabannya." Gibran melanjutkan, "Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Profesor Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu kita kasih contoh yang simpel saja. Demo rompi kuning di Prancis bahaya sekali, sudah memakan korban. Harus kita antisipasi, jangan sampai ke Indonesia. Kita belajar dari negara maju." Melihat Gibran bertingkah seperti itu dan menjawab begitu, Mahfud pun merespon, "Saya juga ingin mencari jawaban itu, jawabannya ngawur juga itu, ngarang-ngarang gak karuan, mengaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gini loh, kalau akademis itu, kalau yang bertanya seperti itu recehan, oleh sebab itu tidak layak dijawab. Oleh karena itu, saya kembalikan ke moderator, tidak layak dijawab, tidak ada ini jawabannya, saya kembalikan, tidak ada gunanya menjawab," kata Mahfud. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Ya. Baik. Gara-gara tingkah Gibran tersebut, aksi Mahfud MD membuat suasana debat menjadi ramai. Bahkan perbincangan di media sosial sangat ramai. Sementara itu, saat Gibran berhadapan dengan Mohaimin Iskandar, Caimin menanggapi pertanyaan yang disingkat capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengenai LFP atau lithium phosphate. Menurut Caimin, dalam debat ini bukan tebak-tebakan definisi, bukan tebak-tebakan singkatan karena levelnya policy dan kebijakan. Ia mengatakan, jangan-jangan kalau kita terjebak definisi ini, saya ragu kita levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini
Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah level kebijakan kita untuk memimpin negara. Tenang Pak Gibran, semua ada etikanya, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal, sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Apa yang dilakukan Gibran dalam debat tentu menambah daftar buruk kelakuan Gibran dan juga Prabowo. Lalu bagaimana dengan pertanyaan soal kebijakan lithium ferrophosphate yang ditanyakan oleh Gibran Rakabuming Raka? Gibran awalnya mengatakan Cina dan Tesla hari ini masih berburu nikel untuk baterai kendaraan listrik mereka. Kritik soal kebijakan nikel pemerintah Jokowi sebelumnya disuarakan oleh Thomas Lembong, CEO Kapten Timnas Amin, tim pemenangan calon Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Thomas, yang juga mantan Menteri Perdagangan itu mengatakan harga nikel global sudah turun 30% dalam setahun terakhir. Ia meneruskan, stok nikel di dunia mengalami surplus yang terbesar sepanjang sejarah karena kebijakan Indonesia. Jadi dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel, harga jatuh, terjadi kondisi oversupply. Thomas juga mengatakan, sikap rezim Jokowi yang konfrontatif terhadap negara lain soal nikel membuat kepercayaan pada Indonesia turun. Alhasil, para produsen mobil listrik kini beralih ke baterai yang tidak menggunakan nikel. Ia mencontohkan pabrik Tesla di China yang kini memilih baterai lithium iron phosphate yang tidak menggunakan nikel sebagai baterai mobil-mobilnya. Hal senada juga diungkapkan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama yang mewanti-wanti pemerintah Jokowi soal kebijakan nikel. Ia mengatakan saat ini Cina produsen dan pasar kendaraan listrik terbesar dunia dan Tesla juga meninggalkan nikel sebagai bahan baku utama baterai. Peringatan itu disampaikan Ahok saat meresmikan fasilitas stasiun pengisian bahan bakar hidrogen atau SPBH yang dibangun Pertamina di Jakarta.